Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Edi Supriyanto, Ketua PDPM Kabupaten Batang. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanif, selaku Pembina Remaja Masjid Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Ketua Remaja Masjid Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Ketua Armada. Yang saya hormati Ketua Irmada, dan yang saya sayangi teman-teman. Salawat serta salam marilah kita puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Korda Irmas di masjid ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan rahmat, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita nanti kelak di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan, acara yang kelima yaitu motivasi dan bimbingan oleh Ketua PDPM, dan yang acara yang terakhir yaitu penutup. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meniti acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Izati. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaniyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib. Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Inna khalaqnahum min tinin lazib.
Sadaqallahul azim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Tes. Rakelem dan ini aja wis. Cek. Ini aja. Nah, cek tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Mas Edi, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Batang. Yang saya hormati Mas Hanif, selaku pembina dari Remaja Masjid Ahmad Dahlan, teman-teman dari Armada, Angkatan Remaja Masjid At-Taqwa Darussalam At-Taqwa Pagilaran. Kebalik. Angkatan Remaja Masjid At-Taqwa dulu ya, Darussalam Pagilaran. Dan yang sedang kita tunggu teman-teman dari Remaja Masjid Irmada, apa ya, Darul Arkom Tersono. Saya ingatnya Irmada dan Armada, itu singkatannya. Nama lengkapnya emang panjang jadi agak-agak lupa. Kemudian teman-teman dari Remaja Masjid Darussalam Padomasan Reban, konfirmasi terakhir tidak bisa mengikuti karena ada berbagai agenda ternyata dari mereka, jadi izin untuk absen, tidak hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Teman-teman yang berbahagia, Korda Irmas atau koordinator daerah dari Ikatan Remaja Masjid yang sementara ini beranggotakan 4 Irmas dari Wonotunggal, Rema Ahmad Dahlan, dari Pagilaran Armada, dari Tersono Irmada, dan dari Reban Darussalam, Remaja Darussalam. Nah, teman-teman dari Korda ini kita dari sebelum acara pada pagi hari ini kita sudah sempat ngumpul dari masing-masing ketua untuk membentuk suatu suatu organisasi atau koordinator, di mana koordinator itu nantinya bisa untuk sebagai forum komunikasi antar Irmas, dan ke depan juga bisa untuk saling belajar, karena masing-masing ini berbeda, jadi dengan latar belakang berbeda, harapannya nanti bisa bersama-sama untuk menggembirakan dakwah di Remaja Masjid seperti itu. Selamat datang Mas Tisan dari Pagilaran, kayaknya tadi nyasar mungkin ya. Oh, ada acara dulu, oke, siap-siap. Terima kasih Mas Tisan, ini luar biasa. Semalam sudah ketemu ya Mas ya. Ya, alhamdulillah menepati janjinya, hari ini ketemu lagi. Teman-teman yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di
Masjid Al-Muttaqin ini, mungkin teman-teman menanyakan kenapa kok namanya Remaja Masjid Ahmad Dahlan tapi masjidnya Al-Muttaqin. Ini kan menjadi pertanyaan ya. Ini jawabannya adalah karena kita sedang dibangunkan masjid baru, masjid yang di atas itu teman-teman, itu kan yang bangunannya udah kelihatan, itu nanti bakal menjadi menjadi Masjid Ahmad Dahlan. Nah, itu kenapa kemudian kita menamakan Remaja Masjid Ahmad Dahlan. Jadi ke depan nanti mungkin teman-teman fokus kegiatannya di sana. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih sekali ke teman-teman yang sudah terutama Armada yang memang sudah bergeliat di dakwah Remaja Masjid ini sudah lama. Kita baru 4 bulan dan terinspirasi dari teman-teman Armada. Dulu pas berkunjung ke sini waktu bulan apa ya? Juni, Juli itu silaturahmi ke sini, ketemunya dengan PCPM. Ya, remaja bertemu dengan PCPM. Karena saya kira dari pemuda ternyata dari remaja. Alhasil dari pertemuan itu kita terinspirasi, termotivasi untuk juga ada remaja masjid seperti itu, Mas Edi. Sebelumnya juga mewakili panitia dan teman-teman remaja masjid, mohon maaf apabila dalam penyambutan kurang pas ya, dan keadaannya seperti ini dari kami. Dan harapan saya nanti teman-teman setelah pembukaan ini nanti kita ada rapat koordinasi, monggo teman-teman nanti bisa menyampaikan bagaimana program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang memang menjadi teman-teman senangi gitu. Apa yang teman-teman senangi silakan nanti terprogramkan biar kita bisa lakukan bersama gitu. Jadi hal yang kita senangi itu dalam berkegiatan alhasil kita nggak menjadi beban ya teman-teman. Apalagi ini dari Pagelaran sampai sini kan karena senang gitu kan. Kalau nggak senang mungkin ya mampir dulu ke mana gitu mungkin ya. Tapi nanti mungkin bisa teman-teman bisa menyampaikan apapun itu terkait dengan berbagai kegiatan, terutama hal yang disenangi dan memang menjadi karakteristik dari remaja. Remaja itu kan nak anteng tok ya kayaknya ya wis kudu remaja, wis loro boyok biasanya anteng tok. Tapi remaja itu senangnya memang polah, jadi bergerak. Nah untuk itu nanti monggo teman-teman bisa menyampaikan seperti itu. Kemudian pada Mas Edi ini sebagai remaja ini kan masih ngayah-ngayah dan sebagainya, kita perlu bimbingan dari yang lebih senior, bukan lebih tua, enggak. Kita menganggapnya senior. Kalau lebih tua kita ngundangnya Bapak PDM nanti, bukan PDPM. Nah, kenapa kita undang PDPM? Harapannya masih muda, jadi sama-sama muda, cuma kita lebih itu aja. Memang lebih apa ya? Lebih ganteng ya, lebih cantik, gerakannya lebih cepat lagi gitu. Jadi nanti mohon bimbingan, arahannya, motivasinya agar teman-teman ini tetap semangat berkegiatan dan tetap apa ya, senang dengan di masanya. Ini kan masa-masa remaja kan masa-masa yang paling indah. Nah makanya bagaimana masa-masa paling indah ini supaya tetap lebih indah dan tentunya bermanfaat, mungkin itu. Kemudian mohon juga nanti Mas Hanif pembina untuk sedikit memberikan sambutan dan prakatanya supaya teman-teman ini tetap bergairah dalam berorganisasi seperti itu. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Selanjutnya itu sambutan dari Ketua Armada. Ada perwakilan boleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita telah memberi kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti sampainya di yaumul qiyamah. Amin. Langsung saja. Sebelumnya terima kasih Mas atas waktunya yang telah diberikan. Nah, di sini saya bingung mau ngomong apa. Kami hanya dari Armada Bagilar mengucapkan banyak sekali terima kasih atas tempat yang telah diberikan dan apa? Bingung. Santai. Oh iya. Ya, yang terpenting kami mengucapkan banyak sekali terima kasih atas tempat yang diberikan dan mungkin teman-teman hanya beberapa orang karena banyak dari teman-teman yang masih ada kegiatan, jadi mohon dimaklumi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nyala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mas Edi selaku Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Batang yang sudah menyempatkan hadir pada undangan adik-adik remaja masjid. Pagi ini kami selaku tadi apa senior apa bapak-bapak, bisa juga dikatakan bapak-bapak ya senior. Kalau mungkin sebagian ini kan anak didik saya ya. Alhamdulillah kami sangat merasa bangga. Jadi adik-adik di usia remaja, tadi kata Mas Irfan gaweane polah, dan remaja itu polanya cenderung kalau saat ini itu pola ke arah negatif. Kalau dulu mungkin berbeda polanya, tapi sekarang itu kan saat remaja masuk usia SLTP, SLTA itu kan sudah angel dikandani. Alhamdulillah saat ini saya menyaksikan sendiri dari Sodong, dari Reban, Bladu, dan Tersono belum hadir. Ini sudah ada komitmen
untuk berencana membuat koordinator tingkat daerah. Kami sangat mendukung dan kami sangat berharap ke depan ini menjadi embrio. Kalau selama ini masing-masing remaja itu berdiri sendiri, karena berdiri sendiri maka tukar pikir atau koordinasi dengan berbagi pengalaman dan ilmu mungkin terbatas. Dengan semakin menjalin kerjasama ini nantinya jauh lebih baik dan bisa menjadi contoh atau diikuti oleh kecamatan-kecamatan lain untuk bergabung. Itu harapan kami semacam itu. Lah adik-adik yang kami banggakan, bahwa remaja ini kan sebuah proses untuk mencari atau menentukan jati diri, siapa dia sebenarnya. Maka mereka itu selalu berusaha melakukan eksperimen sebagai rasa ingin tahunya. Nah, yang fatal jika rasa ingin tahunya itu kemudian dia berada pada kubang yang salah, maka itu awal dari kesalahan di masa depannya. Lah, kami menilai atau melihat di acara yang semacam ini adalah suatu tempat yang tepat sehingga adik-adik nanti bisa belajar, mulai dari belajar ngomong, belajar melatih kompetensi yang ada pada dirinya, kemudian belajar berwirausaha juga. Kalau saya berharap adik-adik remaja jangan jadi buruh. Jadi cita-citanya nanti belajar jadi wirausaha. Jadi nanti bisa dimanfaatkan berbagai macam kegiatan yang ada di dalam remaja masjid ini. Di Sodong ada kegiatan IT. Oke lah, karena memang pada saat sekarang ini dunia anak-anak milenial itu lebih banyak disuguhkan dengan dunia maya. Maka kita harus mengikuti itu. Lah, itu dimanfaatkan bukan hanya untuk mengaktualisasikan diri, tapi juga ke depan mungkin bisa dimanfaatkan bagaimana alat yang ada itu bisa untuk menghasilkan pendapatan, entah itu bentuknya apa, nanti bisa dibahas bareng-bareng. Jadi asik nantinya, oh saya mengikuti kegiatan remaja itu karena saya nanti satu bisa mendapatkan pengalaman, bisa belajar dan juga bisa menghasilkan uang, kan semacam itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain nanti silahkan dimusyawarahkan lewat seni bisa. Misalnya ini loh, ada apa ini, marching band, itu ada alat musik drum band tidak pernah dipakai. Ya, marching band dari remaja masjid, ini kan luar biasa nanti, ya, bisa dijual juga itu. Kemudian kegiatan olahraga, kegiatan seni atau kegiatan-kegiatan lain yang itu bisa menjadi bekal untuk kehidupan di masa mendatang, sehingga di forum kegiatan remaja manfaatkan nanti hal-hal yang memang dibutuhkan di masa tua itu apa, kita belajar gunakan forum remaja ini sebagai media untuk belajar mempersiapkan diri untuk kebutuhan di masa tua, minimal pengalaman hidup gitu. Nah, kami yang di di PDPM bareng Mas Edi dan kawan-kawan, nanti kami ya hanya memberikan pengarahan kira-kira yang remaja itu kesulitan itu dalam hal apa. Nah, insya Allah nanti kami yang lebih dulu hidup ya. Semoga tidak lebih dulu mati. Jadi lebih dulu hidup mungkin kan lebih tahu jalannya atau lebih bisa memberi solusi. Nanti insya Allah kami berusaha untuk itu.
Ya, misalnya terkait dengan alat dan seterusnya, kemarin sudah ngeluh ini Mas Edi, ini alatnya kudu dilengkapi. Nanti ada tempat yang sudah tersedia fasilitas jaringan. Kemudian alat-alat IT minta dilengkapi. Nah, nanti matur saja sama Mas Edi. Nanti insya Allah bersedia untuk ini diundang, biasanya kita ngundang itu sekalian dijaluk. Ya, jadi tetap semangat ya. Nanti ada hal-hal apa silakan dimusyawarahkan. Kalau adik-adik remaja bisa mencari solusinya, silakan berusaha. Nek kalau sudah mentok baru nanti disampaikan kepada seniornya. Insya Allah kami berusaha untuk membantu. Jadi itu ya, yang masih SD jangan ini menjadi tempat untuk adik-adik berorganisasi ya. Ya, yang sudah menempuh pendidikan, kalau ada waktu libur nanti ya jangan sungkan-sungkan juga untuk sering bergabung. Itu saja, sekedar menyemangati untuk adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar masuk ya. Baik, sambil menunggu rekan-rekan untuk yang dari tersono berarti nggih? Semuanya nggih yang. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya Allah izinkan kita untuk menghirup udara pagi, menghirup udara yang bersih tanpa biaya dan tanpa kesulitan bagi kita untuk menikmati bagaimana rasanya menghirup oksigen tanpa dipungut biaya. Dan kita sampaikan salawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin Allah tentunya di mana saat kita membutuhkan. Yang terhormat Mas Hanif selaku pembina Ikatan Remaja Masjid Ahmad Dahlan, juga sebagai Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Wonotunggal, plus Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Batang. Yang saya hormati dan saya sayangi Ketua Ikatan Remaja Masjid Ahmad Dahlan, kemudian Irmada itu bukan Ahmad Dahlan ya? At-Taqwa Darussalam. Ini yang dari Pagilaran. Kemudian Armada yang dari Armada yang Pagilaran. Yang Irmada Tersono. Kenapa tidak ada T-nya? Biasanya Tersono ada T-nya, Pagilaran ada tehnya. Jadi adik-adik semuanya yang kami sayangi, pagi hari ini saya bersyukur sekali, alhamdulillah Mas Irfan selaku Mas dengan ketua remaja masjid sini. Oke.
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ketemu dengan panjenengan semua. Dengan apa ini? Panjenengan apa kalian ini? Kalian yang tidak nyaman rasanya ngomong kalian gitu. Seolah-olah ki piye ngono ya. Nggih. Artinya Allah masih mengizinkan kami untuk ketemu dengan kalian semua. Ini sesuatu yang luar biasa. Tadi saya bincangkan dengan Mas Hanif bahwa generasi tua, generasi senior dan generasi apa yang di atas panjenengan, yang di atas kalian ini bahagia. Bahagia banget ketika di satu wilayah, di satu tempat, di satu komunitas masih ada adik-adik seperti kalian ini, panjenengan ini yang kemudian gelem. Apa itu gelem? Mau itu tadi ya. Gelem mau berseperti ini. Ini luar biasa. Karena apa? Salah satu indikator dari keberlangsungan ini Islam semua toh? Masa remaja masjid? Ya. Artinya insya Allah keberlangsungan Islam di bumi Indonesia, Batang pada umumnya, pada khususnya, ini insya Allah tidak akan hilang. Ada generasi-generasi yang bersiap untuk menggantikan kami-kami yang sudah senior atau yang sudah sepuh, cari Mas Irfan. Dan saya juga bersyukur, kami bersyukur, monggo Mas, yang dari Tersono, apa tadi dari Tersono? Irmada. Oke. Ojo nganti lali mana ya, nanti begitu masuk Irmada, bukan Armada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke. Langsung saja menempatkan diri. Cari tempat yang nyaman aja Mas, tapi jangan di luar. Ketika yang nyaman di luar, tinggalkan yang nyaman itu untuk masuk ke dalam. Mas Wanto tidak diajak masuk Mas? Suruh sini aja. Oke. Sampai di mana tadi? Sampai Irmada ya. Oke, terima kasih. Selamat datang teman-teman Irmada, yang bisa bergabung dengan teman-teman semuanya. Tadi sampai bersyukur ya. Bersyukur ada Irmada, ada Armada dan seterusnya. Karena tadi disampaikan oleh Mas Hanif bahwa usia-usia kalian ini banyak yang kemudian masih asik atau sudah asik dengan sesuatu yang mestinya belum begitu penting. Ya penting tapi tidak begitu penting untuk kemudian penjenengan atau kalian pegang. Nek sekarang karena zamannya seperti ini, maka teknologi sudah tidak bisa abaikan lagi. Jadi kelas 3 SD saja sekarang sudah harus pegang Android ya. Meskipun yang pegang adalah betul ibu bapaknya, orang tahunya. Adik-adik yang seperti itu mungkin yang kecil kelas berapa, Mbak? Ini yang paling kecil kelas berapa ini? 5. Tidak ada yang kelas 4? Mbok ada, 1 saja. Yakin nggak ada nih? Ya sudah. Kalau ada kelas 3 jadi mau diberi hadiah oleh Pak Guru ini. Ya, tapi berhubung tidak ada kelas 3, siap. Okay. Jadi saya bersyukur itu. Karena apa? Tadi sampaikan Mas Irfan, saya jadi ingat nih, karena saya termasuk generasi dahulu, generasi pendahulu, bahwa ada satu lagu yang syairnya kurang lebih begini. Masa remaja adalah masa yang paling indah. Oh, itu lagunya sopo itu. Nah, yang punya sinyal coba di browsing ya, di searching coba dicari. Nek ora salah itu pokoknya bukan lagu dangdut itu. Kalau kemudian dikomparasi menjadi dangdut, ya saya tidak tahu. Tapi ya masa remaja ini adalah masa yang paling indah. Keindahan itu kemudian kadang-kadang melenakan. Apa Mbak melenakan? Melalaikan kalian dari hal-hal yang tadi disampaikan Mas Hanif. Baik. Karena baik menurut kita saat ini belum tentu baik menurut Allah. Makanya betul ketika penjenengan kalian semua ini
berkumpul seperti ini dalam rangka untuk mencari kebaikan yang kebaikan yang hakiki, bukan hanya kebaikan menurut kita pribadi. Kadang saat ini teman-teman kalian yang di luar melihat kalian ini termasuk anak-anak yang aneh. Ini hari Ahad toh, kebanyakan jalan-jalan lah. Dan saya juga salut luar biasa kepada teman-teman tanpa mengesampingkan yang lain loh ya, yang dari Pagilaran, yang dari bawah ini semuanya ke atas, pengen wisata ke sana, ternyata yang dari atas malah turun, tapi mendingnya turunnya hanya sampai di sini mas, yang masih sama-sama adem ya. Ini luar biasa. Dan kemudian ada tantangan-tantangan yang tidak ringan, tidak sedikit dan tidak kecil ketika kalian ini mau berkumpul seperti ini. Dan insya Allah perjuangan dan apa yang kalian lakukan ini sesuatu yang menjadi ibarat tangga itu, ini adalah tangga 1 atau tangga kedua. Kalau tangga pertama dan kedua ini kuat dan nanti diteruskan dengan tangga ketiga, anak tangga ketiga maksudnya, insya Allah perjalanan kalian untuk menapaki kehidupan yang lebih baik akan lebih mudah. Saya sudah mandi tapi kok digerungsung laler mas. Yo, tapi di situ juga ada ding. Artinya begini, kadang-kadang ada yang kemudian melompat tidak melalui anak tangga pertama dan kedua, sangat mungkin itu masuk langsung ke anak tangga yang ketiga, sangat mungkin. Tetapi kalau kemudian masuk ke tangga 4 dan 5 agak berat, mesti lompatannya harus lebih tinggi lah. Yang indah itu adalah yang tadi agak prosedural lah ya, dari 1, 2 dan seterusnya. Nanti insya Allah matang ke sana. Dan ketika ada sesuatu yang mengharuskan kalian ini turun kasta, turun tingkat, turunnya itu tidak langsung ke bawah. Dan ketika kalian pun delalah, mudah-mudahan tidak ini, kok turunnya itu blek sampai ke dasar, maka kalian sudah terbiasa, sudah pernah melakukan dan menjalani tahapan kehidupan itu dari langkah yang anak tangga yang paling rendah, step by step, naik bahasanya Mas Irfan. Apa mas? Betul, step by step. Jadi harapannya seperti itu. Dan kalian semua ini jangan keliru, Mas Irfan mengundang saya di sini untuk memberikan motivasi dan bimbingan, karena saya juga masih butuh motivasi dan bimbingan. Saya ini ketua dan saya punya bersyukuri saya di PDPM punya orang-orang yang kemudian berjuang bersama-sama di PDPM ini, dan alhamdulillah sesuai dengan keahlian dan keilmuannya. Mas Hanif ini jane saya diberi waktu jam 9.45 sampai 10.45 di randonnya, tapi saya pegang mic jam 10, berarti nanti selesai jam 10.15. Yang penting anak 5 nih toh. Ada 5 nih. Ini harusnya saya tidak tahu kalau Mas Hanif ini adalah pembina remaja masjid sini. Rencana saya dari rumah, saya ngomong 14-15 menit, setelah itu tak lempar ke Mas Hanif. Karena apa? Motivasi untuk kemudian disampaikan kepada kalian ini lebih tepat disampaikan oleh Mas Hanif, karena Mas Hanif ini adalah wakil ketua bidang kader. Ditambah tadi Pak Guru juga toh, penyampaiannya lebih lugas. Kalau saya, keseharian saya tadi sampaikan sidik-sidik saya di bidang wirausaha. Tadi Pak Guru menyampaikan apa? Kalau besar jangan jadi buruh ya. Jangan jadi buruh. Padahal sekarang buruh kabeh mas. Dan buruh sejati itu adalah bos tertinggi itu buruh yang luar biasa itu. Kenapa? Ya karena nek tidak ada yang di bawah, piye Jal? Jadi justru yang buruh itu, mau Mas Adi, sini saja langsung we. Jadi maksudnya adalah kita itu diharapkan jadi pemegang peranan, salah satu pemegang kendali peranan, bukan sebagai objek. Ya, kita berusaha untuk menjadi penggeraknya, kita sebagai pemegang kebijakannya. Kalau tuh kita kemudian bergerak di bidang infrastruktur katakanlah, maka kalian ini diharapkan menjadi orang-orang yang pegang kebijakan, bukan orang-orang yang sebagai pelaku kebijakan. Meskipun nun sewu nggih, ini tidak
tidak mengkotak-kotakan dan tidak memandang rendah siapapun dan posisi apapun. Adik-adikku semuanya yang saya sayangi, Jani tidak sayang banget Mas. Karena wujud sayang itu banyak ya Mbak ya, banyak wujudnya banyak. Tapi minimal adalah saya berharap begini, ini menjadi sesuatu yang jenengan jadikan modal utama untuk bagaimana memahami kehidupan, bahwa kalian semua ini sudah punya satu, kalau tidak boleh dibilang sebongkah berlian, yo setitik kebaikan. Dan ini penjenengan harus syukuri, karena tidak semua remaja diberikan itu di hati kalian semua. Itu harus disyukuri dulu, syukuri itu dulu. Keterpanggilan kalian untuk hadir di sini itu luar biasa. Tadi tak sampaikan, tidak semua orang, tidak semua remaja gelem melakukan ini. Meskipun kita tidak menutup mata bahwa ada kebaikan-kebaikan lain yang di luar sana. Jangan anggap kemudian kita yang ada di sini adalah paling baik atau lebih baik dari yang di sana. Kalau perasaan itu muncul di awal, bahaya, nanti kita bisa menjadi ujub, bisa menjadi sombong. Wah, saya berkumpulnya di masjid, saya lebih baik dari yang saya. Tetapi syukuri dulu bahwa alhamdulillah saya masih begini, saya masih di sini dan seterusnya. Ini disyukuri dulu. Karena tadi tidak semua remaja yang seusia dengan kalian ini diberikan tadi. Dan betul, ini sebagai wahana untuk belajar. Dan salah satu ini yang Nuwun Sewu ini, saya belum kenalan dengan jenengan. Yang dari Armada. Armada ki ngendi mau kae? Pagilaran. Pagilaran ya? Oke. Berapa tadi? Nuwun Sewu. 1 2 3, ini saya pernah ketemu. 3 4 5 6 7, alhamdulillah. Kemudian dari Irmada Tersono ya. Nah, ya tadi tak cari, biasanya ono T-ne ngono lho. Utawane ono none ngono lho. Ternyata tidak ada none. Ini berapa tadi? Berapa? 1 2 3. Oh, banyak juga di. Oh, dirimu termasuk Irmada? Oh iya, nggih. Berarti yang lainnya dari Cilegok ya. Dari Sodong. Ya, alhamdulillah. Dan saya harapkan, saya kira pembicaraan saya ini tidak usah terlalu panjang, karena yang paling penting menurut saya adalah nanti ketika penjenengan kalian semua ini diskusi, merumuskan kepengurusan, koordinator tingkat daerah, dan jangan lupa, jangan hentikan kebaikan kalian ini sampai di sini. Dan jangan terlalu bangga dengan apa yang sudah kalian raih sampai dengan hari ini. Kalau kalian ini baik, manfaatkan dan sebarkan kebaikan itu kepada kalian. Nek memang penjenengan atau kalian ini benar-benar pengen jadi orang baik, kita bahagia, senang ketika seperti ini. Tetapi harusnya juga kita terpanggil ketika ada teman-teman kalian yang belum seperti kalian. Yuk diajak, yuk ngajak lo ya, bukan nyuruh. Nek nyuruh itu berarti yang ngomong tidak harus ikut, tapi kalau ngajak itu berarti yang ngomong harus ikut, dan bahkan Nuwun Sewu kadang agak di depan. Karena ngajak toh. Nek begini kan nyuruh Mas ya. Mono. Tapi nek seperti ini, ayo ditelalai dan seterusnya. Dan penjenengan dan kalian semua ini jangan abai dengan sekitar kita. Karena ketika kalian sudah bagus nih, ini luar biasa ini, sudah tertata, ada koordinat ada kepengurusan di tingkat masjid katakanlah, di tingkat lokal, kemudian pengen di tingkat daerah, ini bagus, ini langkah-langkahnya bagus. Kemudian jadilah seperti susunan. Nek saya melihat begini, ketika kita melihat, mungkin adik-adik belum pernah lihat ya, omah tawon, semakin tawon itu ngentupe dahsyat, itu rumahnya semakin bagus, susunannya itu semakin bagus. Coba kalian, ya jangan coba ding, nggak usah coba lihat, jangan coba pegang ya. Lihat itu kan tidak harus secara fisik katon, bisa lihat di HP ya, bisa di YouTube dan seterusnya. Ketika kita melihat
tawon apa Mas sing paling dahsyat itu? Tawon apa Mas? Tawon das ya. Kasar nih Mas, tawon das sih. Itu kalau kemudian dibelah, dilihat rumahnya itu susunannya rapi. Artinya apa? Berat banget Mas. Artinya apa? Ketika di makhluk atau manusia ini kita turunkan ke kita, ketika manusia ini diberikan satu kelebihan di situ, diberikan satu hal yang tidak diberikan kepada yang lain, ada tuntutan di situ bahwa kita harus lebih baik dari yang lain. Ya aja seperti tawon kemit lah ya. Apa Mas, tawon kemit? Ngerti tawon kemit ora? Ya sing biasa itu lah di situ. Ngawene sekedare di situ dan kadang nun sewu ngawur. Di kamar penjenengan tiba-tiba ada tawone. Itu kan ngawur. Artinya apa? Itu rawan ditabok penjenengan. Rumah mereka itu rawan di sapu penjenengan karena itu mengganggu dalam tanda kutip. Tapi kalau tawon-tawon yang seperti itu cari rumah membangun rumahnya itu di tempat yang tinggi, di tempat yang nun sewu. Kalau orang lewat itu ya harusnya tidak mengganggu dan tidak terganggu. Tetapi karena terutama di sini Mas ya, ada pegiat pencari madu tawon liar. Wah itu berarti salah dhewe Mas Irfan. Ketika kentup tawon das, tawon gung, tawon apa itu memang madunya juga bagus. Nah itulah seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, mari kita syukuri dulu bahwa apa yang ada di hati kita, kalian semua ini sesuatu yang belum tentu diberikan kepada yang lain. Disyukuri dulu. Karena kebaikan itu kalau kemudian tidak disyukuri, tidak dipupuk dan tidak ditingkatkan maka akan hilang. Lah, ngomong-ngomong tawon, nang burine Mas iku di kaca ada tawon, hati-hati nggih. Ya. Biasanya tawon yang tidak dikepuk, tidak ngentup, tetapi bolong. Ya. Satu hal saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua bahwa berbahagialah menjadi manusia karena manusia ini bisa menjadi makhluk Allah yang paling bagus ketika kita memperbagus diri. Namun juga kita berpotensi menjadi sejahat-jahat dan sejelek-jelek makhluk manakala kita memperjelek diri. Apakah ada yang kemudian memperjelek diri? Bisa jadi jane tidak dalam rangka untuk itu, tetapi ketika sudah terbiasa dengan hal-hal yang jelek, maka kejelekan dan kejahatan itu kita lakukan tanpa ada rasa bersalah dan tidak ada rambu-rambu yang manceleng mengena di hati kita bahwa itu adalah salah. Dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Sejarah sudah banyak menceritakan kepada kita bahwa ini kalau tidak salah di zaman penaklukan mana Mas? Kok Bizantium? Saya lupa ini. Bagaimana ketika ada seorang yang luar biasa, penghafal Al-Quran itu, kemudian menaklukkan salah satu wilayah, beliau ikut dalam satu penaklukan wilayah, dan kemudian beliau terpesona dengan ciptaan Allah yang memang harusnya menjadi pasangan hidupnya, jenisnya maksudnya. Kemudian karena satu dan lain hal, penghafal Al-Quran ini yang luar biasa ini ternyata terkesima dengan itu dan masuk ke dalam jebakan makhluk tersebut, dan kemudian semua hafalannya hilang dan dari manusia yang terbaik kemudian menjadi manusia yang ini kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Dan ini menjadi motivasi bagi kita, bukan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita dan kemudian kita apatis. Wah, kalau nanti saya berbuat begini, ketika sudah baik, kemudian Allah takdirkan kita menjadi jelek, toh kita akan menjadi jelek juga. Tidak seperti itu. Ada usaha-usaha yang diizinkan oleh Allah untuk makhluknya agar kita menjadi orang yang baik, menjadi makhluk yang baik. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian kita khawatir berlebihan. Introspeksi itu bagus.
Kita memandang diri kita itu ada kekurangan, banyak kekurangan itu bagus. Tapi jangan kemudian kekurangan itu kemudian memberikan pemahaman atau pola pikir yang keliru di hati kita. Kita akhirnya arep kesini, wah saya masih begini. Kita arep ngajak konco untuk hal yang agak baik seperti ini, yang baik seperti ini, kita masih, wah nanti kalau dibalik, wah kowe iki sopo? Kowe iki lagi tekan ngendi kan? Kemudian seperti itu. Kita bersyukur bahwa kemudian satu modal kita adalah bahwa kita diciptakan Allah itu bisa menjadi makhluk yang sebaik-baik makhluk. Ketika tadi kebaikan ada di diri kita, maka kebaikan kita ini melebihi bagusnya malaikat. Tetapi kalau kemudian di hati kita tertutup oleh hal-hal yang luar biasa jeleknya, kita bisa menjadi jahat, ngungkuli jahatnya iblis. Dan Allah sudah sediakan hadiah bagi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi, adik-adikku semuanya, ayo kita tingkatkan lagi kegiatan yang seperti ini. Ajak teman sebaik-baiknya. Saleh pribadi bagus, tapi jangan berhenti di pribadi. Kesalehan pribadi itu harus memunculkan kesolehan sosial. Gitu? Kita yang baik seorang diri ini kurang bermanfaat ketika tidak bisa mempengaruhi, mewarnai lingkungan sehingga lingkungan itu menjadi baik. Jangan biarkan saudara-saudara kita, adik-adik kita, ibu-ibu kita, kakak-kakak kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Ketika kalian berkeyakinan bahwa ini baik, ajaklah teman-teman sekalian untuk mengikuti bersama-sama dengan kalian semua. Tapi kalau kemudian kalian berpendapat bahwa hal ini tidak baik, ya berarti penjenengan kalian ini belum yakin atas apa yang kalian lakukan hari ini. Nah, salah satu untuk menguatkan hati kalian, hati kita adalah tadi, ada pertemuan, hadiri, ada pertemuan, hadiri. Dari situ kemudian ada hal-hal yang bisa jadi, yang kemarin masih kita agak ragu, ketemu nih, bincang-bincang. Kadang ilmu itu tidak kemudian harus terserap dari orang-orang yang luar biasa. Kadang kalian keluar hal yang remeh seperti tidak terfikirkan, itu yang mengena di hati kalian. Sedikit cerita saja. Beberapa waktu lalu ada kegiatan di Pekalongan. Kemudian ada rekan yang pegang HP. Tak sampaikan, Mas, kalau ngetik di Android, kalau di HP penjenengan, ngetiknya boleh pakai tangan kanan maupun tangan kiri. Boleh pakai jempol kanan maupun jempol kiri. Tetapi kalau ngirim, saat ngirim, usahakan kirimlah pakai jempol kanan. Nek nganggo jempol kiri sakit boten? Sakit ya, tapi agak susah ya. Itulah. Jadi jane sesuatu itu sudah difitrahkan, sudah dibuat sedemikian rupa bahwa kebaikan itu lebih mudah kita kerjakan, lebih mudah mengena lebih mudah kita lakukan daripada yang jelek. Dari situ saja kita sudah bisa berpikir. Kenapa? Kita nih mendoakan ini ada berita lelayu katakanlah, ngertos berita lelayu. Nah, kemudian kita doakan mudah-mudahan diparingi sabar dan seterusnya. Ngirimnya pakai tangan kanan toh? Karena kita adalah memberi doa. Masa kita memberi pakai tangan kiri? Etikanya kan kurang. Nah, kemudian kita pahami itu, kita tarik kepada hal yang lebih luas bahwa sejatinya kebaikan itu sudah diberikan jalan dengan jalan yang lebih luas, lebih lebar, lebih halus daripada jalan-jalan yang mengarah kepada kemungkaran. Kata Wak Haji Roma Irama, ke surga itu enak. Modalnya sedikit pun bisa sampai di surga. Tetapi kalau ke neraka itu wis modale akeh, kadang rasane ora kepenak secara umum. Kemudian modalnya menimbulkan hal-hal yang kemudian bisa jadi tidak nyaman. Tetapi itu banyak dilakukan karena apa? Ya itu tadi, ada sisi di kita itu kan ada dua sisi toh, sisi potensi untuk berbuat baik dan juga ada potensi untuk berbuat tidak baik. Nah, ketika potensi yang untuk berbuat baik ini kita pupuk dengan kegiatan semacam ini katakanlah, maka insya Allah
di hati kita ini, ono iki Mas kaget tadi. Di hati kita ini kemudian ada kecenderungan untuk lebih senang mengarah ke kebaikan. Nah, itu yang kemudian harus kita pupuk, harus kita perbanyak. Dan jangan lupa adik-adikku semuanya, kalian adalah calon penerus perjuangan kakak-kakak kalian, orang tua kalian. Jadi kalau kalian melas dengan orang tua kalian, maka kalian harus jadi anak-anak orang-orang yang baik, agar kebaikan kalian ini bisa mengangkat dan memperbaiki mungkin ketika ada kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulu kalian. Oke? Itu yang menjadi salah satu motivasi bagi kalian ketika kalian ini pengen berbuat baik, karena kebaikan yang kalian lakukan ini sebagai salah satu modal bagi orang tua kalian, terutama agar orang tua kalian ini tidak diposisikan nantinya di tempat yang tidak nyaman. Apalagi yang perempuan ya, yang perempuan ini rawan sekali kata para ulama bahwa satu helai rambut perempuan yang terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya itu sudah cukup untuk mengantarkan orang tuanya ke neraka. Orang ngeri ini. Jadi untuk adik-adik semuanya, terutama yang perempuan, jaga itu. Ya. Kemudian yang laki-laki juga seperti itu. Kadang-kadang laki-laki itu cenderung abai. Saya kan biasa. Aurat saya kan lebih tidak seribet perempuan. Tetapi monggo, ada etika-etika yang kemudian mengatur itu. Terutama nek olahraga ya Mas ya. Saya juga senang olahraga. Cuman olahraga beberapa kesempatan kali ini belum bisa kita lakukan karena diajak keliling Mas Hanif terus. Jadi waktu nek olahraga agak tersita. Jadi mari sehatkan badan, sehatkan hati untuk menyehatkan negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan jangan lupa bahwa apa yang kalian lakukan meskipun itu kecil, ketika itu berada dalam kebaikan, dalam ranah kebaikan, maka itu sudah cukup untuk nantinya memisahkan dan melihat posisi kalian ada di mana. Ketika seekor cicak meniup api Ibrahim, ketika Ibrahim terbakar atau dibakar api, apakah kemudian hembusan angin cicak itu bisa memperbesar api? Tidak toh? Dan apakah ketika burung pipit membawa sepercik air dari ujung paruh dan kakinya dipercikkan ke api Ibrahim, apakah kemudian itu berpengaruh untuk memadamkan api? Tidak juga. Tetapi itu sudah cukup untuk melihat di mana posisi cicak dan di mana posisi burung pipit. Nah, tinggal panjenengan semua mau memilih kebaikan dan terah kebaikan juga zona kebaikan, ataukah kemudian memilih yang tadi. Dan saya berharap dan saya yakin kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Dan ini nun sewu, semua masih punya orang tua toh? Masih toh? Nek saya sudah yatim piatu nih. Bersyukurlah teman-teman adik-adikku semuanya yang masih punya orang tua, temenan, bersyukurlah. Nanti kalian akan gelo ketika orang tua kalian sudah tidak ada. Yakin, temenan itu. Tapi saya dulu diomongin seperti itu juga tidak ngandel, Mbak. Ketika saya mungkin hari ini tidak sependapat dengan orang tua, katakanlah panjenengan ini, kalian ini, coba kemudian sadari dan pahami bahwa tidak ada kemudian, bukan tidak ada, kalian ini adalah modal utama bagi orang tua untuk mengangkat posisi mereka di akhirat kelak. Jadi jangan biarkan kalian menjadi pribadi yang tidak baik, jangan biarkan kalian menjadi orang-orang yang mewarisi ketidakbaikan. Jangan biarkan itu. Dan
salah satu fungsi dari forum semacam ini adalah tadi, bukan hanya merangkai kebaikan, tapi juga merangkul dan kemudian saling mengingatkan agar pribadi-pribadi kalian yang ada dalam forum ini tidak sampai jatuh kepada hal-hal yang tidak baik. Gitu nggih? Forum ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kemudian menjadi bekal bagi kalian semua untuk mengarungi kehidupan yang lebih baik dan lebih indah. Sekali lagi, masa remaja adalah masa yang paling indah. Jangan rusak keindahan itu dengan hal-hal yang sejatinya tidak indah. Selamat berkoordinasi, selamat merumuskan pengurus daerah, koordinator daerah, dan selamat berbuat kebaikan. Jangan lelah untuk berbuat kebaikan, karena kita fahami dan kita menyadari bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya dan alam semesta. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meniti acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya saya sebagai MC mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.